Assalamualaikum, halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Sabila dari Prodi HKI semester 5 Fakultas Syariah IAIN Langsa. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kami yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang prosedur penyelenggaraan administrasi negara. Nah, di sini saya berkesempatan menjelaskan tentang administrasi perkara banding dan administrasi perkara kasasi. Dalam administrasi perkara banding, terdapat prosedur banding, yaitu bagi pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan agama, maka dapat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama melalui Panitera Pengadilan Agama yang memutuskan perkara. Batas waktu pengajuan banding tersebut adalah 14 hari setelah putusan pengadilan agama diumumkan atau diberitahukan secara sah kepada pihak yang tidak hadir ketika putusan itu diucapkan. Terhadap permohonan banding yang diajukan melewati batas waktu 14 hari, panitera wajib pula menerima dan mencatatnya, dan tidak diperkenankan untuk menolak permohonan banding itu dengan alasan waktu banding itu telah lewat sebelum permohonan banding dicatat. Dalam waktu 7 hari setelah permohonan banding diterima, kepada pihak lawan harus diberitahukan adanya permohonan banding itu yang dinyatakan dengan akte pemberitahuan permohonan banding. Dalam hal ini, terima memori banding atau kontra memori banding itu harus dicatat tanggal penerimaannya, dan selanjutnya salinan atau kopiannya disampaikan kepada pihak lawannya masing-masing yang dinyatakan dengan akte penyerahan atau pemberitahuan memori atau kontra memori banding. Nah, sebelum berkas banding itu dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, kepada kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk membaca atau mempelajari dan memeriksa berkas perkara, dan kejadian itu dituangkan pula ke dalam akte. Dalam waktu 1 bulan sejak permohonan banding diterima, berkas perkara bandingnya harus sudah dikirim kepada Pengadilan Tinggi Agama. Berkas perkara banding yang dikirim melalui pos dikirim dengan pos tercatat, sedangkan yang diantar langsung ke Pengadilan Tinggi Agama harus disampaikan dengan ekspedisi atau tanda bukti penerimaan untuk menghindari hilangnya berkas perkara. Poin B yaitu tertib berkas perkara banding. Yang pertama yaitu ada bundel A atau arsip pengadilan agama. Nomor 1 yaitu surat gugatan penggugat atau surat permohonan pemohon. Yang kedua, penetapan penunjukan majelis hakim atau PMH. Yang ketiga, penetapan hari sidang atau PHS. Yang keempat, relas-relas panggilan. Yang kelima, berita acara sidang atau jawaban atau replik atau duplikat pihak-pihak dimasukkan ke dalam satuan berita acara. Yang keenam, surat kuasa dari kedua belah pihak apabila memakai kuasa. Yang ketujuh yaitu penetapan sita konservatoir atau revendicatoire jika ada. Dan yang kedelapan yaitu berita acara sita konservatoir atau revendicatoire bila ada juga. Yang kesembilan yaitu lampiran-lampiran surat yang dimajukan oleh kedua belah pihak jika ada. Yang kesepuluh, surat-surat bukti penggugat atau diperinci. Surat-surat bukti tergugat juga diperinci. Yang ke-11, tanggapan bukti-bukti tergugat dari penggugat jika ada, dan tanggapan-tanggapan bukti-bukti dari tergugat bila ada. Yang ke-12 yaitu berita acara pemeriksaan setempat bila ada, dan yang ke-13 gambar situasi bila ada, yang ke-14 surat-surat lainnya bila ada. Dan yang kedua yaitu bundel B atau untuk arsip Pengadilan Tinggi Agama. Yang pertama yaitu ada salinan resmi putusan pengadilan agama dan PTA. Yang kedua yaitu akte permohonan banding. Dan yang ketiga, akte pemberitahuan banding.
keempat yaitu akte pemberitahuan memori banding atau kontra memori banding. Yang kelima yaitu akte pemberitahuan memberi kesempatan pihak-pihak untuk melihat, membaca, dan memeriksa berkas perkara. Dan yang keenam yaitu tanda bukti ongkos perkara banding. Nah, sekarang administrasi perkara kasasi. Poin A yaitu prosedur kasasi. Kasasi adalah pembatalan putusan. Hal-hal tersebut merupakan salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan lainnya. Alasan hukum yang dipergunakan dalam permohonan kasasi sebagaimana tersebut dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yaitu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu karena pengadilan A. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Yang B. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang C. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Para pihak setelah menerima putusan tingkat banding diberi kesempatan 14 hari untuk menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Panitera Pengadilan Agama. Apabila di antara pihak akan menyatakan kasasi, maka kepada pemohon kasasi membayar biaya kasasi sebesar Rp50.000 sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA 017-SK-6/1992 tanggal 10 Juni 1992. Pihak pemohon kasasi membuat memori kasasi sebanyak 3 rangkap dalam tenggang waktu 14 hari sejak permohonan kasasi dicatat dan didaftar. Panitera membuat tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari dengan membuat tanda terima penyerahan. Dari pihak lawan diberikan kesempatan untuk menjawab atau membuat jawaban atau kontra memori kasasi dalam waktu 14 hari sejak diterimanya memori kasasi tersebut. Panitera menerima kontra memori kasasi dengan bukti tanda terima. Selanjutnya, Panitera mengirimkan berkas permohonan kasasi ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 hari. Adapun berkas yang dikirim tersebut terdiri dari bundel A dan bundel B. Bundel A atau untuk arsip pengadilan agama. Susunan dan aturan bundel A ini adalah saran dengan susunan dan aturan pada bundel A permohonan banding. Bundel B atau untuk arsip Mahkamah Agung RI. Yang pertama yaitu relas-relas pemberitahuan ini putusan banding kepada kedua belah pihak. Yang kedua yaitu akte permohonan kasasi. Yang ketiga surat kuasa khusus dari pemohon kasasi bila ada. Yang keempat memori kasasi bila ada atau surat keterangan apabila permohonan kasasi tidak mengajukan memori kasasi. Yang kelima yaitu tanda terima memori kasasi. Yang keenam relas pemberitahuan kasasi kepada pihak lawan. Yang ketujuh yaitu pemberitahuan memori kasasi kepada pihak lawan atau kontra memori kasasi bila ada. Yang kedelapan relas pemberitahuan kontra memori kasasi kepada pihak lawan. Relas memberikan kesempatan pihak-pihak membaca dan memeriksa berkas. Dan yang 9 yaitu terakhir salinan resmi putusan pengadilan agama. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.